Halo teman-teman, ini adalah salah satu video di channel saya yang mempunyai view paling banyak dibandingkan yang lain. Mungkin gara-gara judulnya kali ya. Saya berterima kasih buat teman-teman yang sudah kasih komen dan feedback. Dan saya ingin menanggapi komen dari Mas atau Mbak ini ya, Hayatus Zuhrah. Bagaimana cara research pasar produk digital dan juga cara marketingnya. Ada mungkin berbagai banyak cara untuk research produk atau barang yang akan kita jual atau kita tertarik mau jual gitu. Salah satunya lewat Facebook Ads atau iklan Facebook. Jadi kenapa kok kita melihat dari sini? Karena kalau ada orang atau perusahaan yang dia itu ngiklan di Facebook, berarti ada pasarnya. Entah itu kita menyasar target market lokal seperti Indonesia, atau kita bisa cek di negara yang lain seperti ini, nanti bisa dicek dengan kata kunci karena sesuai dengan komennya tadi ya, kita bicara tentang Canva. Maka ini kita cari tentang Canva di Indonesia. Dan ini nanti akan muncul. Bisa difilter juga berdasarkan platformnya, Facebook, Instagram, Messenger, dan lain-lain. Nah, ini ada banyak sekali advertiser atau pengiklan yang dia itu berhubungan dengan Canva iklannya. Kalau kita pilih all, berarti nanti munculnya semua. Statusnya yang aktif, lalu medianya semua, image. Ini juga bisa dipilih video atau image atau gambar saja. Ini bisa dipilih berdasarkan range tanggal para pengiklan ini dia mulai mengiklankan produknya. Seperti itu. Ini saya pakai filter antara bulan September sampai Oktober awal atau sampai tanggal 9. Ada sekitar 280 result atau hasil, bisa dicek satu-satu. Nah, ini jualan template ebook. Lalu ini Canva Creator, ini juga Canva Creator. Sama, ini orangnya sama. Ebook template. Nah, ini yang atas tadi Oktober, ini yang September. Kalau ini dari Canva-nya sendiri. Nah, jadi kalau si pengiklan ini dia mengiklankan produk atau barangnya ini secara terus-menerus, berarti produknya ini laku gitu. Jadi antara hasil atau income yang dia dapat dengan pengeluaran untuk iklan itu, ada spare atau profit yang bisa untuk menutup biaya iklan. Nah, ini contohnya ada banyak sekali. Coba kalau ini filternya ditutup. Ini kalau kita tarik ke bawah dengan kata kunci Canva, kita bisa melihat beberapa advertiser atau pengiklan. Contohnya adalah Canva sendiri, lalu ada ini sepertinya Creepy Canvas ini tidak berhubungan dengan Canva, cuman namanya hampir sama, jadi dia muncul. Lalu ada 11 lagi, rata-rata punya Canva semua ya. Nah, kalau kita pilih semua atau all tanpa memilih salah satu negara, lalu kita pakai kata kunci Canva, itu akan keluar lebih banyak lagi iklan-iklan yang sudah running di Facebook dan Instagram dan semua media sosial lainnya. Salah satu contohnya ini, saya mau klik detailnya. Nah, ini keterangan informasi tentang si
advertiser, lalu ini produk yang dia tawarkan atau dia iklankan. Ini adalah Canva ebook template, kemudian ada harganya juga $7. Mari kita lihat isinya apa. Nah, ini adalah landing page-nya, jadi orang-orang yang tertarik beli nanti bisa langsung check out di sini. Seperti itu. Dan kalau teman-teman lihat ada banyak sekali ya advertiser yang berjualan atau offering Canva template. Ini juga ada di Strategis ini Bella Glow, ada banyak sekali. Jadi saya pikirnya sih dari sementara ini memang Canva template itu memang pasarnya ada, terutama di pasar di luar negeri ya. Kalau di Indonesia mungkin belum terlalu banyak orang yang atau content creator yang membutuhkan template-template gitu. Tapi kalau di luar negeri pangsa pasarnya lebih luas dan lebih banyak yang menggunakan. Selain research market melalui Facebook Ads atau Facebook Advertising, kita bisa langsung masuk ke beberapa marketplace seperti Etsy. Lalu ada lagi Creative Market. Kita coba cari di Etsy dengan kata kunci Canva template. Ada 66.066 result yang langsung muncul begitu kita mengetikkan kata kunci ini. Jadi ada sekitar 86 produk Canva yang ada di Etsy, yang dijual di Etsy oleh berbagai penjual ya atau toko online yang ada di sini. Jadi sedemikian banyaknya ini berarti mereka itu, si penjual ini memang apa istilahnya ya, memang ini barangnya laku gitu. Meskipun di Etsy sendiri ada beberapa potongan kalau kita berjualan via Etsy, tapi sepertinya itu tidak menjadi masalah karena mereka masih berjualan via Etsy di sini, berarti mereka ada profit gitu untuk membayar semua kos dan biaya. Ini murah sekali, 14.000. Kita coba cek di Creative Market, apakah ada template atau ada yang jual. Hasilnya ada 8.400-an result saat saya mencari kata kunci Canva template. Ada banyak sekali. Ini penjualnya ya, nama penjualnya di sebelah sini. Ini juga penjualnya. Ada banyak juga yang berjualan di Creative Market, berjualan Canva template. Oke, lalu teman-teman sudah tahu tentang pangsa pasar atau marketnya. Marketnya ada, produknya juga teman-teman bisa buat sendiri atau subkon, minta dibikinin orang lain dengan lisensi gitu ya. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana cara memasarkan produknya? Ada berbagai cara untuk memasarkan produk, terutama produk Canva template ini. Yang pertama, kita pasarkan melalui marketplace seperti tadi, Etsy, lalu ada Creative Market atau mungkin AppSumo dan lain-lain, yang mereka itu membuka kesempatan untuk kreator seperti kita untuk berjualan di marketplace mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa berjualan lewat blog kita atau website kita sendiri. Caranya bagaimana? Sebenarnya ini premium, informasi premium, tapi nggak apa-apa dibuka sedikit. Jadi kita bisa iklan seperti di Facebook, Instagram seperti itu. Lalu tadi kita bisa join dengan marketplace, atau yang ketiga kita bisa berjualan langsung lewat website atau blog kita sendiri. Yang keempat lewat afiliasi marketing. Jadi kita punya banyak afiliasi marketing yang kita itu bagi hasil komisi dengan mereka.
Nah, itu beberapa cara bagaimana memasarkan produk Canva template ini. Yang kelima itu via membership. Jadi kita seperti yang saya pernah bahas di sini di video ini, itu yang empunya Canva template yang berjualan ini, dia juga membuka membership di websitenya. Jadi ada 3 paket membership kalau nggak salah. Nah, itu juga bisa jadi cara bagaimana memasarkan produk Canva template, produk Canva. Yang paling mudah yang mana? Nggak ada yang mudah karena kita istilahnya harus selalu aktif mencari dan engage dengan calon pembeli. Itu membutuhkan waktu dan proses. Juga teman-teman ada baiknya untuk mempelajari tentang funneling. Jadi dengan funneling ini teman-teman bisa mensortir secara otomatis audiens, terutama orang-orang atau follower atau orang-orang yang tertarik dengan website atau produk yang kita jual. Jadi mulai dari yang cold prospect, lalu hot prospect, lalu customer, dan repeat customer. Itu gunanya funneling. Nah, kalau teman-teman blog atau websitenya itu memakai WordPress, itu akan sangat mudah untuk memakai plugin WooCommerce. Jadi seperti ini, kita bisa mempunyai galeri atau shop atau toko online di mana audiens atau pengunjung itu nanti bisa melihat barang-barang yang kita jual. Dan ini kalau produk digital itu akan lebih mudah karena tidak menggunakan tidak memakai ongkos kirim dan packaging dan lain-lain gitu. Selain WordPress, teman-teman juga bisa menggunakan Shopify. Jadi Shopify ini memang didesain khusus untuk dia untuk online store, lalu sudah ada sales channel dan lain-lain. Jadi kita tinggal bikin blog produk dan image dan lain-lain. Ini sudah lebih mudah diintegrasikan. Harganya, kalau WordPress tadi gratis, kita cuman bayar domain dan hosting. Dan kalau Shopify ini dimulai harganya dari $29 per bulan. Dan ini dia sudah termasuk hosting, dan kalau domain harus dibaca di sini ya, kalau hostingnya sudah termasuk. Oh ya, domainnya belum termasuk, jadi bisa beli domain di dalam Shopify atau menggunakan domain yang teman-teman sudah punya. Untuk Mbak atau Mas Hayatus Zuhrah, semoga penjelasan saya kali ini cukup bisa dipahami ya, karena memang agak ada beberapa step-step kalau kita mau berjualan produk digital. Jadi ada beberapa aplikasi atau tools dan software yang kita harus punya supaya kita bisa berjualan produk digital secara online. Dan juga ada beberapa hal yang kita harus pelajari, seperti tentang payment gateway, lalu ada lagi WooCommerce, lalu ada lagi tentang funneling, bagaimana kita membuat landing page untuk iklan atau untuk orang itu, atau kita membuat landing page untuk satu produk tertentu, seperti itu. Ada banyak hal yang harus dipelajari. Terima kasih buat Mbak atau Mas Hayatus Zuhrah, karena feedbacknya bagus sekali, membuat saya juga belajar lagi tentang produk digital ini. Buat teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kirimkan pertanyaan di kolom komen. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih.